Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, pokok bahasan tentang doa tentu saja lebih bersifat tadarus. Kajian ini insya Allah kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pagi ini kita akan berbicara mengenai status hukum berdoa, kemudian manfaat doa, bentuk-bentuk ijabah, dan amal-amal yang mendukung diijabahnya doa kita. Pada pertemuan kedua insya Allah bulan depan, karena masih banyak yang terkait dengan doa, kita akan insya Allah membahas menyangkut masalah persoalan mengangkat tangan dalam doa, masalah istighosah, masalah tawassul, masalah doa seorang kemudian yang lain mengamini. Itu insya Allah merupakan kajian kita berikutnya. Dari persoalan hukum berdoa hukumnya adalah wajib. Berdoa bisa dikatakan sebuah kewajiban yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Salat ada waktunya, saum ada waktunya, tapi doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan mau masuk ke WC, keluar dari WC pun ada doanya. Sehabis buang air saja ada doanya. Di surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Ini kalimatnya bentuk perintah, bentuk amar. Apalagi kesananya ada ancaman. Perintah diikuti ancaman. Tapi yang jelas Allah memberikan jaminan astajib lakum. Pasti aku akan mengabulkannya bagi kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang istikbar, merasa besar, menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka pasti ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita bisa memahami dari ayat ini bahwa orang yang tidak pernah berdoa dinilai oleh Allah sebagai orang yang sombong. Sepertinya ia tidak membutuhkan pertolongan Allah, sehingga tidak pernah memohon kepadanya. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang tidak pernah berdoa diancam dengan hukuman neraka jahanam. Nah, perintah yang diikuti ancaman ini kemudian bisa kita tarik kesimpulan hukum atau istinbat hukum bahwa berdoa hukumnya adalah wajib pada prinsipnya. Dan ada jaminan dari Allah akan diijabah setiap permohonan itu. Dalam ayat tersebut juga ada kalimatnya itu berbunyi ud'uni, berdoalah kepadaku. Artinya bukan berdoa kepada selain Allah. Larangan itu
bisa kita perhatikan beberapa ayat dan hadis di nomor 2 sampai nomor 5. Di surat Al-Jin ayat 18 Allah berfirman, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Seperti sudah saya kemukakan pada saat membahas tentang wakaf tunai beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, bahwa wakaf itu pada prinsipnya kepada Allah, sehingga masjid yang sudah dinyatakan wakaf itu adalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa, beribadah di dalam masjid itu selain kepada Allah. Jadi tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ada memang semacam perintah, tapi perintahnya nyungkun, menyuruh tapi dengan jaminan tidak akan bisa memenuhi. Qulil ladzina za'amtum, qul, katakanlah, ud'u, panggillah, berdoalah kamu, alladzina za'amtum min dunihi, kepada siapa saja yang kalian anggap sebagai Tuhan, sebagai pihak yang bisa memenuhi permohonan itu, min dunihi, selain Allah. Jaminannya fala yamlikuna kasfadz dzurri ankum, mereka tidak akan bisa, tidak akan kuasa kasfadz dzurri, menghilangkan, menghapuskan adzur, bahaya, penyakit, penderitaan, kesusahan, ankum, dari kamu. Silahkan panggil, apakah itu namanya hiang, dewa, mbah, syekh, wali, dan sebagainya. Jaminan Allah, mereka tidak akan mampu menghapus kesusahan, penderitaan dari diri kamu. Wala tahwila, dan tidak akan bisa memindahkan penderitaan itu. Ya Kanjeng Syekh, pindahkan penyakit anak saya ke Doma misalnya. Kan ada ya yang katanya bisa memindahkan penyakit karena Doma. Wala tahwila, jangankan menghilangkan, memindahkan penyakit saja tidak bisa. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 197, walladzina tad'una min dunihi, dan di sini memang dalam Quran terjemah diartikan alladzina itu ke berhala-berhala. Padahal maksudnya yang disebut berhala di sini jangan dikonotasikan hanya patung, tetapi apa saja yang disembah selain Allah itulah berhala. Yang diminta selain Allah itu adalah berhala. Jadi berhala-berhala yang kamu minta, kamu berdoa kepadanya selain Allah, la yastati'una nasrakum, mereka tidak akan sanggup menolong kamu. Wala anfusahum yansurun, jangankan menolong kamu, mereka itu menolong diri sendiri saja tidak akan bisa. Di kita banyak orang yang berbondong-bondong, terutama setiap bulan Rabiul Awal dan bulan Rajab, berziarah ke makam para ulama, para wali, para syekh. Tapi tujuannya bukan untuk berziarah dalam rangka mengingatkan diri akan mati dan mendidik diri agar bersikap zuhud, dalam pengertian hidup tidak diperbudak oleh dunia, atau dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal itu kepada Allah. Tapi banyak yang datang ke kuburan itu justru untuk minta-minta kepada ahli kubur. Ingin jadi orang kaya, ingin naik jabatan dan kedudukan, ingin segera dapat jodoh dan sebagainya. Nah, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam hadis riwayat Imam Malik yang bisa kita baca di dalam kitabnya Al-Muwatta, an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,